Oke, saya akan menunjukkan capaian pembelajaran gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini capaian pembelajaran. Jadi nanti capaian pembelajaran ini nanti akan diberikan oleh pemerintah gitu ya. Masing-masing sudah diberikan capaian pembelajarannya. Nah, di samping capaian pembelajaran itu biasanya ada elemen. Kalau IPA ini ada 2 elemen ya, elemen pemahaman IPA dan elemen keterampilan proses gitu. Nah, kalau untuk di IPA, ketika dia ada materi praktikum lah atau proses saintifik yang mengamati, menanya, mengasosiasi gitu ya, itu otomatis keterampilan prosesnya ada atau secara tidak langsung ketika materi IPA itu ada praktikum, otomatis nanti di keterampilan prosesnya ada gitu. Kalau IPA, IPS elemennya 2 gitu ya. Kita lihat capaian bahasa Indonesia. Kalau capaian bahasa Indonesia itu ada menyimak, kemudian membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, menulis. Jadi ada 4. Masing-masing mata pelajaran akan diberikan elemen dan capaian pembelajarannya. Oke, baik. Di sini ada elemen dan deskripsi ya. Nanti untuk menurunkan ke tujuan pembelajaran, bukan yang deskripsi ini, tapi nanti kita cari yang ada capaian pembelajaran ya. Kita scroll lagi, jangan sampai yang deskripsi gitu. Karena akan ada 2 itu. Nah, IPA, ini IPA ya. Ini deskripsi. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini. Jadi ini kita cari yang fase, elemen dan fase, bukan yang elemen deskripsi, bukan. Nah, dari sini nanti kita ambil, nah seperti ini Pak Rangga, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Ini nanti kita copy paste, ini menjadi capaian pembelajaran, gitu ya. Nah, seperti ini sudah saya copy paste di sini. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah pernah membuat CP, TP menjadi ATP. Seperti ini ya. Jadi capaian pembelajaran kita pastekan di sini. Kemudian jam pelajarannya berapa, kelasnya kelas 7, 8 atau 9. Nanti setelah ini kita copy paste ke sini, kita turunkan menjadi capaian pembelajaran minimal 2 gitu ya. Jadi nanti peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Tujuan pembelajaran kita pecah lagi. Nah, di sini nih. Nah, Bapak Ibu yang lebih paham ya. Setelah tujuan pembelajarannya dibuat, maka nanti kita tahap selanjutnya adalah tinggal mengisikan elemennya apa gitu, kemudian jamnya berapa, kemudian profil pelajar Pancasilanya apa. Ini boleh materi ya. Ini ada yang menuliskan konten atau materi, tidak masalah. Kemudian ini tujuan pembelajarannya. Nah, ini nanti jadinya seperti ini. Nah, seperti ini ya, alur tujuan pembelajaran. Jadi sebelum ke modul, Bapak Ibu memang disarankan untuk membuat ATP sendiri gitu ya, membuat alur tujuan pembelajaran. Nah, capaian pembelajarannya itu nanti kita copy paste semua ya, jebret gitu ya. Capaian pembelajaran kan banyak tuh. Kita kopikan semua, kemudian kita tentukan materinya yang akan diajarkan. Tentu saja kita berpedoman pada buku Kemdikbud atau buku siswa atau buku guru yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Jadi Bapak Ibu silahkan tetap panduannya adalah buku. Kalau Bapak Ibu ingin beda dengan buku, boleh. Kita diberi kemerdekaan ya Bapak Ibu. Nah, kalau saya tetap berpanduan ke sini. Hakikat ilmu sains, zat dan perubahannya, suhu kalor, gerak gaya, klasifikasi makhluk hidup, dan ekologi. Nah,
Di sini klasifikasi makhluk hidup ini ada di bab 5. Sedangkan di capaian pembelajaran IPA itu ada di pertama. Mohon izin Pak Nah, Sukron. kalau ini mau ditaruh di pertama, otomatis nanti bab pertama ini, gitu ya. Oke. Gimana? Iya, Pak Sukron. Sambil Pak Sukron ya, sambil Pak Sukron menjelaskan, Ya. mungkin nanti kalau ada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan per bagian-bagian nih, nanti bisa menuliskan di kolom komentar ya Pak Sukron. Mohon izin Pak Sukron. Nanti akan kita tampilkan juga. Jadi tidak perlu menunggu sampai akhir sesi selesai. Baik. Ya, Pak Rangga. Baik Pak Sukron. Sambil nih Pak Sukron, ada pertanyaan pertama nih Pak Sukron. Ini tadi kalau kita lihat ke buku, jadi kita tetap merujuk ke buku ya Pak Sukron. Ini buku yang bisa dipakai. Saya lanjut ya Pak Rangga? Siap Pak Sukron, ada pertanyaan dulu sebentar Pak Sukron. Apakah terdengar? Bisa saya lanjut ya Pak Rangga? Terdengarkah Pak Sukron? Apakah terdengar? Ya, terdengar. Oh ya, siap. Ini buku yang digunakan artinya bisa terdengar, buku kurikulum terdengar, 2000. Oh ya. Buku yang digunakan apakah bisa buku kurikulum yang lalu ataukah harus merujuk ke buku terbaru nih Pak Sukron? Ya, sepertinya sedikit delay. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari siapa itu ya? Ini pertanyaan dari saya nih Pak. Pertanyaan dari hostnya nih Pak. Oh, dari Pak Rangga sendiri. Oke, baik Pak Rangga. Jadi memang kan kita selalu diberi buku kurikulum ya. Kalau yang dulu adalah buku kurikulum 2013, kemudian revisi tahun 2017. Bapak Ibu, saran saya menggunakan yang terbaru, Pak Rangga, yang terbaru dari Kemdikbud. Itu saran saya. Kalau buku ini belum ada, silahkan gunakan yang lama, tidak apa-apa. Yang penting capaian pembelajarannya Bapak Ibu itu memegang ya. Capaian pembelajarannya, kalau Pak Rangga guru apa? SD ya. Silakan nanti dicari yang capaian pembelajaran SD ya. Nah, seperti itu Pak Rangga. Jadi memang disarankan untuk pedomannya buku yang dari Kemdikbud yang terbaru. Tetapi kalau tidak ada ya bolehlah pakai yang lama. Siap. Baik, kita lanjut Pak Sukron. Oke, bisa dilanjut ya Pak Rangga? Siap, kita lanjut Pak Sukron. Oke, Bapak Ibu, nanti kalau sudah nanti Bapak Ibu dibuat tujuan-tujuannya gitu ya, dibuat tujuan. Nah, ini namanya alur tujuan pembelajaran. Nah, kok bisa dikatakan sama dengan silabus? Ini belum selesai ini, di bawahnya ada. Nah, gini. Di bawahnya ada. Jadi ada tujuan pembelajaran, elemen, profil pelajar Pancasilanya apa, lingkup materi atau materi utamanya apa, kemudian jumlah jam, gitu ya. Nah, seperti ini nih, ada materi besaran dan satuan. Ini kan otomatis ada percobaannya, berarti elemennya ini masuk semua, pemahaman IPA dan keterampilan proses. Jadi sebelum ke modul ajar, memang Bapak Ibu tuh harus menurunkan terlebih dahulu dari CP, TP, kemudian menjadi ATP, gitu ya.